Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini, alhamdulillah, saya bersama Sekretaris FPHJ, Wakil Ketua salah seorang senior Rimbawan, Pak Iskandar, dan Bendahara Pak Dadang, sama juga dari komunitas Rimbawan. Dalam evaluasi kita setelah memasuki masa tenang kita di suasana Pilpres, sebetulnya sudah beberapa hari atau beberapa bulan kami tunda. Nah, hari ini FPHJ atau Forum Penyelamat Hutan Jawa melakukan rapat pleno pengurus untuk membahas terkait beberapa perkembangan situasi terutama dalam menghadapi kita musim hujan, di mana kita merasa prihatin, dan baik yang ada di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah, ya, di mana apa yang menjadi sinyalemen atau prediksi kita dan hasil kunjungan kita ke lapangan, terutama yang menyangkut di Kabupaten Grobogan, ya, yang mengalami sampai juga merendam kantor Bupati Grobogan. Artinya memang ini sudah kami prediksi. Nah, kembali di Jawa Barat, kita semua dikejutkan kembali, ya, dengan sebuah peristiwa yang agak membuat perhatian kami, bukan hanya dari sisi kerusakan hutannya saja, tetapi dari sisi modus dan satu penanganan, di mana hutan itu telah dijarah atau ada pembalakan liar secara sporadis yang dilakukan justru bukan oleh masyarakat setempat, tetapi oleh sebuah kelembagaan yang membawa sebuah isu tentang gugatan, ya. Nah, adapun objeknya yaitu di kawasan yang terkenal kita populer di Cisalada, ya, Cisalada, tepatnya di Kecamatan Sidamuli di Kabupaten Pangandaran. Nah, kenapa FPHJ memberikan perhatian dan secara khusus melakukan sebuah evaluasi? Pertama, kita menyampaikan rasa prihatin yang amat dalam atas sebuah peristiwa tersebut, karena bukan hanya memporak-porandakan hutan yang menjadi penyangga di Kabupaten Pangandaran, juga ada fungsi merambah ke fungsi hutan lindung, ya, tetapi juga dari sisi penanganan maupun modus yang terjadi di lapangan. Bahkan tentu kita sangat prihatin, dan ini memukul kita semua, di mana institusi yang selama ini bertanggung jawab atas kawasan tersebut telah dikalahkan oleh sekelompok orang yang melakukan katakan pembalakan atas hutan tersebut, yang dengan alasan hukum, yaitu melakukan peradilan atas satu sikap yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu FPHJ pertama menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam, sebab ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk, dan jika tidak segera mendapat perhatian oleh kita, ini akan juga merembet dan menjadi sebuah pola yang akan dilakukan, di mana hutan kita yang sudah sangat minim ini akan semakin terancam. Intinya bahwa tragedi Cisalada adalah memberikan kontribusi terhadap semakin hancurnya, semakin berkurangnya hutan kita yang berfungsi lindung. Kedua, saya menghimbau dan mohon sebuah perhatian khusus, baik dari Gubernur Jawa Barat, ya, karena Pangandaran kita sepakati sebagai daerah yang menjadi tujuan wisata kelas dunia tentunya, dan jika itu juga dibiarkan akan memberikan dampak khusus terhadap
keberlangsungan lingkungan di Pangandaran secara ekosistem. Kedua, kepada Bapak Bupati Pangandaran dan juga kepada jajaran, kenapa peristiwa atau modus semacam ini yang selalu berulang kali terjadi ya, dan tampaknya penyelesaiannya tidak bisa dilokalisir selesai di tempat dengan tentu menggunakan pendekatan-pendekatan kearifan lokal atau budaya yang memang menjadi sebuah pemahaman kita sebagai masyarakat Pangandaran maupun masyarakat Jawa Barat. Dan tentu kita menghimbau kepada pihak penegak hukum, terutama kepada pihak penegak hukum di wilayah Pangandaran atau Kabupaten Ciamis yang juga masih dalam cakupan di wilayah tersebut untuk memberikan satu perhatian ya, memberikan perhatian dan penanganan secara profesional sesuai dengan kapasitas dan kompetensi, sehingga ini tidak kemudian menjadi sebuah tragedi yang akan terus berlangsung ya. Sebab hari ini setelah ada angin ya yang diberikan dengan alasan kekalahan di mana peradilan, langkah-langkah atau kegiatan melakukan pembalakan itu atau pembalakan semakin meluas dan bertambah areanya. Mungkin sudah mencapai diperkirakan mendekati di atas 20 hektar dari yang awal 14 hektar di bulan November, Oktober ya, yang sebetulnya kami bulan Desember sudah mau bergerak tetapi dengan alasan khawatir kondisi-kondisi pemilu nanti ini menjadi buihan. Padahal FPHJ berdiri tegak dan lepas dari instrumen masa pemilu itu, masa pemilu yang memang sudah menjadi satu penafsiran yang bisa saja menjadi subjektif. Nah, berikut kami FPHJ tadi memberikan evaluasi apakah memiliki kompetensi atau tidak atau relevansi untuk kemungkinan mempertanyakan sikap hakim pengadilan Ciamis yang memberikan angin ya dengan sikapnya yang menanggapi atau memberikan angin terhadap pra peradilan ya, sehingga ini menjadi sebuah langkah yang semakin menjadi-jadi, semakin brutal. Kami sedang mempertimbangkan tentang FPHJ kemungkinan untuk melaporkan pihak hakim tersebut ke Komisi Yudisial. Nah, berikut juga saya ingin menghimbau ya, mengajak mari merenungkan secara arif dan bijak, dan saya salah seorang pejuang yang ikut berdedikasi secara full lahir batin baik fisik, pikiran maupun materi terhadap wujudnya Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom. Ketika saya dalam posisi baik sebagai wakil rakyat di daerah tersebut maupun juga dalam kapasitas saya sebagai salah seorang pimpinan Komisi 2 di DPR RI, sehingga Pangandaran alhamdulillah menjadi daerah otonom sendiri. Ini adalah sebuah penodaan ya terhadap apa yang menjadi cita-cita dari pemekaran itu sendiri atau daerah otonom sendiri. Nah, kenapa? Sebab yang melakukan tindakan atau eksekusi pembalakan ternyata bukan masyarakat setempat. Dari laporan, dari pendataan diketahui bahwa yang melakukan eksekusi awal ya penjarahan tersebut justru bukan penduduk lain. Kalau misalnya kita ada satu kegiatan karena kemiskinan, karena kelaparan sehingga hutan menjadi sasaran, itu lain. Di Salada tidak begitu kondisinya, tetapi memang ada sengaja sebuah manajemen, bahkan pelakunya yang datang bukan orang sana, yaitu terindikasi ada yang dari daerah Bandung, di daerah Cikalong, dan juga ada yang juga dari daerah Sumedang. Nah,
ini kan artinya bukan hal spontan, tapi sebuah manajemen yang memang secara sistematis, istilah sekarang kan, sistematis, masif, dan terencana untuk melakukan upaya dengan isu gugatan. Nah, oleh karena itu, saya kira saya menghimbau kepada masyarakat, mari masyarakat Pangandaran juga memberikan satu renungan dan pensikapan. Jangan dampaknya justru akan diterima akibat kerusakan itu, bencananya akan dihadapi oleh masyarakat Pangandaran. Sebab posisi Sidamuli dan tentu Cisalada itu bagian dari sebagai penyangga. Nah, terakhir kami menghimbau lah kepada pihak-pihak yang tentu memiliki sebuah kepentingan, dan konon kabarnya dari hasil advokasi atau investigasi kami secara informal, EPHJ menelusuri tentang kayu hasil penjarahan atau pembalakan tersebut yang hari ini dalam posisi diamankan. Yang pasti bahwa dipastikan itu bukan rakyat yang kelaparan, rakyat miskin dan hutan menjadi sasaran. Tidak, sebab di situ ada mesin, di situ ada beko, di situ ada motor dengan nilai yang fantastis, dan ini dilakukan oleh sebuah sekelompok. Nah, kami mendapat informasi awal, tapi walaupun belum pasti, ada pengusaha di bidang kayu yang juga terlibat, ya. Bahkan sebagian hasil jarahannya sudah ada yang lolos dibawa ke daerah perbatasan Jawa Barat, wilayah Cilacap. Tapi juga ada, bahkan ada pengusaha yang notabene bukan warga negara Indonesia yang ada di belakang itu. Ini baru sinyalemen, tapi ya maaf ya, ini baru informasi. Tapi kami akan terus telusuri. Nah, saya menghimbau, oleh karena itu, insaflah, ya, jangan memberikan kontribusi. Kalau mau usaha yang legal, toh negara memberikan ruang, ya, negara membuka kemungkinan untuk bagaimana para pengusaha bisa usaha secara normal sesuai dengan ketentuan. Jangan kemudian secara sporadis ini, lalu dia melakukan satu backup terhadap gerakan-gerakan yang tentu jangka panjangnya akan merugikan. Nah, kami dari EPHJ atas dasar hal tersebut tentu sudah menjadi sikap bahwa kita adalah sebuah forum yang ingin menyelamatkan hutan, sebab hari ini Jawa Barat dalam kondisi, atau Pulau Jawa dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Capaian hutan yang dihendaki untuk keseimbangan ini semakin hari semakin berkurang, dan akibatnya kita sudah merasakan bagaimana kalau di musim hujan, bagaimana kalau di musim kemarau. Dan ingat teman-teman, kita mengulang lagi di bencana internasional dan nasional kita tentang COVID-19, bahwa betapa Gubernur Jawa Barat harus merangkak dan menangis-nangis mencari oksigen sampai harus ke luar negeri, padahal oksigen itu sumbernya atau pusat adalah ada di pohon, ada di tegakan-tegakan yang bersifat hutan itu. Jadi betapa kita untuk menyelamatkan kelangsungan hidup kita, untuk menyelamatkan masa depan kita, perlunya kita menjaga dan terus berupaya untuk memelihara kondisi hutan kita. Sekira itu poin-poin yang dapat kami sampaikan. Dan terakhir tentu saya menghimbau kepada Menteri Lingkungan Hidup, ya, dan Kehutanan untuk tidak berdiam diri dan harus merasa terganggu integritas dan kapasitasnya di dua periode menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, bahwa LHK dikalahkan dalam pra-peradilan, ya. Dan ini harus menjadi satu ketersinggungan secara institusional kelembagaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.